Oxford United terdegradasi ke divisi 3. Masalahnya adalah karena mereka mengikuti Piala Presiden. Apakah memang seperti itu? Jadi guys, di musim ini Oxford United, seperti yang kita tahu, Oxford United merupakan tim atau klub dari Ole Romani ya, pemain diaspora kita, dan juga sebelumnya ada Marcelino di situ. Namun Marcelino sudah keluar. Nah, kabar buruk menimpa Oxford United dan juga Ole Romani, di mana mereka harus terdegradasi ke divisi 3 atau Liga 3-nya Inggris guys. Nah, jadi baru-baru ini rame banget. Ramenya itu bukan karena terdegradasinya, tapi alasan kenapa Oxford United terdegradasi. Jadi salah satu reporter ataupun host di BBC radio itu menyebut jika Oxford United itu terdegradasi karena tur pramusim mereka kemarin ke Indonesia, yaitu Piala Presiden. Seperti yang kita tahu, Oxford United itu sempat menjadi salah satu bintang tamu ya di acara Piala Presiden edisi terakhir guys. Jadi hal itu membuat para pemain menjadi tidak fit, dan juga kita tahu setelah Piala Presiden apa yang terjadi dengan Ole Romani ya. Ole Romani itu cedera karena Piala Presiden, dan itu adalah salah satu alasan terbesar mengapa Oxford United terdegradasi menurut reporter dari BBC Radio atau host dari BBC Radio ini guys. BBC Radio Oxford yang namanya Jerome Sell. Dia mengatakan seperti ini biar lebih jelas ya. Oxford United mengumumkan tur pramusim ke Indonesia, tetapi ini menjadi awal kehancuran bagi tim asuhan Gary Rowett. Mereka kehilangan beberapa pemain karena cedera. Organisasi acara tersebut buruk katanya, dan membuat skuad tertinggal beberapa minggu dalam hal persiapan menjelang musim baru, ucapnya. Kemudian dia juga menambahkan seperti ini guys. Ini bukan satu hal besar, tetapi ini menjadi serangkaian hal yang berkaitan. Jadwal pramusim di Indonesia dan jendela transfer musim panas tidak efektif. Pergantian pelatih yang kurang tepat juga turut berpengaruh, ucapnya. Jadi masalah intinya itu ada di pramusim ketika Oxford United mengikuti ajang Piala Presiden ya. Dan jujur gue juga setuju jika pendapatnya seperti ini, karena ya salah satu dampak buruknya adalah setelah Piala Presiden kita tahu apa yang terjadi dengan Ole ya. Ole Romani itu sampai cedera. Jadi memang terlihat Piala Presiden itu hanya untuk mengeruk keuntungan semata, bukan untuk turnamen sepak bola ya. Ya buktinya juga salah satunya itu juga menjadi alasan mengapa Oxford United sampai terdegradasi ke Liga 3 di musim ini ya. Semoga cepat comeback untuk Oxford United dan juga untuk Ole Romani sendiri ya, karena harapannya itu bisa promosi ke English Premier League. Ini malah terdegradasi ke divisi 3, tidak seperti Ipswich Town, klubnya dari Elkan Bagot yang sudah memiliki kesempatan lah untuk promosi ke divisi utama gitu. Kita doakan saja yang terbaik untuk Oxford United dan juga khususnya untuk Ole Romani guys. Nah, gimana menurut kalian? Apakah memang alasan jurnalis dari BBC Radio Oxford ini mengatakan jika Piala Presiden adalah alasan utama kenapa Oxford United terdegradasi? Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Resmi musuh timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni nanti guys. Jadi sudah diumumkan secara resmi jika musuh yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada FMD atau FIFA Matchday Juni nanti itu adalah Oman guys. Jadi Oman akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2026 guys. Nah, gimana menurut kalian? Apakah sebelumnya kalian mengira Indonesia itu akan melakoni FIFA Matchday dengan klub besar lagi ataukah tidak? Ataukah bukan klub besar dong, negara besar seperti di tahun 2022 setelah ajang Piala Dunia, FIFA Matchday-nya melawan Argentina ya, juara dunia, tapi sekarang melawan Oman dan akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti ya pada tanggal 5 Juni 2026. Menurut kalian, apakah kalian puas dengan calon lawan timnas kita? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang biasa menonton timnas datang langsung ke SUGBK, apakah sekarang kalian akan datang ke SUGBK lagi? Mengingat Pak Erick Thohir menjelaskan jika sekarang atmosfer ataupun keinginan penonton untuk menonton langsung ke GBK itu sangat menurun drastis. Coba tuliskan di kolom komentar guys.
Garuda Calling. Setelah kemarin pemain Persib, kali ini ada 4 pemain Persija yang dipanggil oleh timnas untuk ASEAN Hyundai Cup nanti guys. Jadi ada 4 pemain dari timnas dari Persija yang akan dipanggil untuk pemusatan latihan di bulan Mei nanti ya bersama yang lainnya. 4 nama tersebut adalah Muhammad Fajar Faturrahman, kemudian Axel Runtukahu, kemudian Sein Patinama dan juga Witan Sulaiman. Itu adalah 4 nama dari Persija Jakarta yang dipanggil untuk TC Timnas nanti. TC Timnas nanti itu akan berlangsung pada tanggal 26 Mei sampai 30 Mei. Nah, TC itu bertujuan untuk mempererat skuad semuanya ya untuk melakoni ASEAN Hyundai Cup guys. Jadi banyak sekali nama-nama langganan timnas dari Persija yang tidak dipanggil ya, yang tidak dipanggil ke TC, yaitu Kapten Rizky Ridho dan juga Jordi Amat gitu guys. Ini entah mengapa, apakah nanti kita akan melihat skuad baru dari timnas Indonesia asuhan John Hertman ataukah memang dipanggil tapi belum diumumkan. Tapi per hari ini baru 4 nama pemain ini yang dikabarkan dipanggil oleh John Hertman guys, dan juga para pemain diaspora juga kabarnya itu tidak ikut dipanggil untuk pemusatan latihan bulan Mei nanti ya, karena memang pemusatan latihannya itu kalau di Indonesia ya 2 hari setelah Liga Indonesia baru selesai banget, kemudian para pemain langsung dipanggil untuk TC ke timnas. Apakah mungkin alasan seperti Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, kemudian Beckham Putra juga, kemudian ada para pemain-pemain diaspora kita yang di luar seperti Calvin Verdong, kemudian Kevin Dix dan juga JIJ tidak dipanggil, itu apakah karena PSSI ingin memberikan mereka liburan ataukah seperti apa? Karena TC-nya sendiri benar-benar mepet banget dengan hari terakhir atau final day pada seluruh liga, bukan di Liga Indonesia saja, bahkan di Liga Italia, kemudian di Liga Jerman juga gitu guys. Nah, ini saja ya, kita tunggu apakah nanti akan ada skuad baru asuhan atau racikan dari John Hertman. Kita tunggu saja guys. Kasus Pasporgate Dean James dan juga Nak Preda belum berakhir guys, bahkan ini lebih serius lagi. Setelah sebelumnya kasus Pasporgate-nya, masalah Pasporgate-nya dari Nathan Chow itu sudah selesai, tapi untuk Dean James itu belum selesai guys. Kabarnya Nak Preda itu membawa kasus ini ke tahap yang lebih serius, yaitu ke pengadilan. Dan uniknya guys, kasus ini sidangnya itu akan disiarkan secara langsung. Ini kan lucu banget ya. Jadi Nak Preda itu nggak tahu kenapa mereka itu seperti memiliki dendam personal kepada pemain diaspora kita ya, karena tidak cukup untuk menyelesaikan masalah saja, ini lebih ke ingin mempermalukan para pemain kita ya, khususnya Dean James. Jadi kasusnya sidangnya itu akan dilakukan atau akan disiarkan secara langsung. Ini parah banget guys, ini parah banget ya. Semoga saja cepat selesai sih ya. Kalau misalkan masalah paspor ini sih sebenarnya tidak ada masalah, karena ketika kasus Pasporgate itu diangkat ke media, itu semua pemain yang memiliki darah Indonesia dan juga sudah memilih kewarganegaraan Indonesia itu sempat tidak boleh bermain sepak bola terlebih dahulu, bahkan ikut latihan saja tidak boleh ya. Ini sekarang Dean James ke masalah yang lebih serius lagi, sidangnya akan disiarkan secara langsung. Ini parah banget. Semoga cepat selesai dan semoga Nak Preda itu mendapatkan ganjarannya ya. Semoga saja sih. Kita menyeberang ke berita mancanegara guys. Italia menolak usulan Donald Trump untuk menggantikan posisi Iran di Piala Dunia guys. Jadi Piala Dunia 2026 karena konflik Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika ini belum selesai, malah makin panas. Hal ini membuat Iran yang sebelumnya sudah lolos ke Piala Dunia 2026 harus dicoret, atau mereka karena memang tidak ingin mengikuti ajang tersebut juga. Nah, karena kehilangan satu peserta di Piala Dunia, Donald Trump itu mengusulkan agar posisi Iran digantikan oleh Italia guys. Namun para pejabat tinggi dari Italianya sendiri menolak usulan tersebut. Alasannya jelas, karena mereka
ingin lolos secara fair ya, karena ingin lolos secara fair guys, gitu guys, bukan karena untuk menggantikan korban perang gitu ya. Ini parah banget sih, benar-benar sepertinya Piala Dunia 2026 itu vibe-nya aduh kurang banget lah, bisa dikatakan juga gagal total ya dengan mundurnya Iran gitu guys sebagai salah satu peserta, dan juga masalah perang ini tidak damai-damai gitu guys. Dan ngide banget ya Donald Trump ingin menggantikan Iran dengan Italia. Italia yang kita tahu adalah juara dunia 4 bintang ya, masa hina banget kalau misalkan Italia mau gitu guys, seperti itu. Dan juga usulnya Donald Trump itu sebuah penghinaan untuk Italianya sendiri gitu ya. Ini parah banget. Gimana menurut kalian, apakah setelah Italia menolak, Donald Trump itu akan menunjuk Indonesia sebagai ganti Iran? Apakah mungkin? Dan juga jika ditunjuk, apakah Indonesia sanggup? Menurut gue pasti sanggup, pasti mau PSSI ya. Coba tuliskan di kolom komentar guys. Dan berita ini juga menjadi berita penutup dalam episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan berita-berita terupdate seputar sepak bola hanya di Sliding Tackle guys. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya guys.